Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ibadah haji, tepatnya tentang rukun ibadah haji, syarat ibadah haji, dan wajib haji. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, haji, artinya menyengaja atau menuju, yaitu menyengaja berkunjung ke Baitullah. Dalam ajaran Islam, haji adalah menyengaja pergi ke Tanah Suci, yaitu Makkah untuk beribadah, pada waktu dan cara tertentu. Ibadah haji hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Haji memiliki syarat, rukun, dan ketentuan lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, orang Islam harus memahami semua ketentuan haji. Maka sebelum menunaikan ibadah haji, pelajari terlebih dahulu apa itu syarat, rukun, dan wajib haji yang harus dipenuhi. Dengan memenuhi semua ketentuan tersebut, maka ibadah haji yang dilakukan menjadi sah. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat wajib. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti, manistato ilaihi sabila. Waman kafaro painallaha goniun anil alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 97. Setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidupnya. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan keutamaan. Ibadah haji adalah amalan yang utama, sehingga orang yang hajinya mabrur jaminannya adalah surga. Orang yang berhaji adalah tamu Allah, sehingga doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap 1 tahun sekali. Waktu pelaksanaannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah sehingga bulan ini disebut dengan nama bulan haji. Pelaksanaan haji dimulai ketika wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktu selanjutnya adalah hari nahar, atau penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Namun, biasanya jemaah haji sudah mulai berangkat ke Tanah Suci sejak bulan Syawal. Hal ini dilakukan untuk melakukan persiapan sebelum menunaikan ibadah haji. Nah anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan jelaskan tentang syarat wajib haji. Syarat wajib artinya, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji. Orang yang sudah memenuhi syarat wajib haji, maka dia memiliki kewajiban untuk berhaji. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat, maka dia belum wajib berhaji. Syarat wajib haji ada 5, yaitu beragama Islam, sudah balik atau dewasa, memiliki akal sehat, artinya tidak ada gangguan pada akalnya, orang merdeka, bukan budak, serta memiliki kemampuan atau istitoah. Kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang akan berhaji meliputi 3 hal yaitu kemampuan dalam masalah harta, artinya orang tersebut memiliki kemampuan membayar biaya penyelenggaraan haji. Biaya tersebut meliputi biaya transportasi dari pergi hingga pulang kembali ke tanah air, dan biaya hidup selama melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah kemampuan dalam hal kesehatan. Orang yang akan berhaji harus sehat badannya agar dapat melaksanakan semua rukun dan wajib haji dengan baik. Dan ketiga adalah kemampuan keamanan. Maksudnya yaitu, terjaminnya keamanan selama melaksanakan ibadah haji. Keamanan tersebut meliputi keamanan transportasi, keamanan selama perjalanan, dan keamanan selama melaksanakan ketentuan ibadah haji. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji artinya sesuatu yang harus dikerjakan selama menunaikan ibadah haji. Jika ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka hajinya menjadi tidak sah. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus melaksanakan semua rukun haji secara tertib. Rukun haji itu ada 6, yaitu berihram dengan niat berhaji yang dilakukan di mikot. Mikat adalah batas waktu dan tempat untuk dimulainya ibadah haji atau umrah. Apabila melintasi tempat tersebut, seseorang yang akan memulai ibadah haji perlu mengenakan kain ihram dan berniat untuk melakukan haji.
Bagi penduduk Indonesia maka batas tempat untuk mengenakan pakaian ihramnya adalah daerah Yalamlam, atau sekarang Asadiah. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri. Arafah adalah nama sebuah bukit yang ada di kota Makkah. Wukuf di Arafah adalah berhenti atau berdiam diri di Padang Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Pelaksanaannya dimulai dari waktu salat zuhur sampai waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah. Saat melaksanakan wukuf, jemaah haji harus dalam keadaan suci dari haid, nifas, dan junub. Ketiga tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad kembali. Posisi Ka'bah saat pelaksanaan tawaf berada di sebelah kiri. Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumrah. Ketika melaksanakan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berikutnya adalah sa'y, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Perjalanan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa juga dihitung 1 kali. Awal sa'y dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'y dilaksanakan setelah menyelesaikan tawaf ifadah. Kemudian tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, yang dilaksanakan setelah melaksanakan sa'y. Rukun haji berikutnya adalah tertib artinya mengerjakan semua rukun tersebut secara berurutan, jika ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Demikian juga jika rukun tersebut dilaksanakan secara tidak berurutan maka hajinya pun tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilaksanakan selama ibadah haji. Wajib haji berbeda dengan rukun haji. Rukun haji jika tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji jika tidak dilaksanakan hajinya tetap sah, akan tetapi, jika meninggalkan wajib haji harus membayar dam atau denda. Bentuk dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Hal ini dikecualikan ketika meninggalkan tawaf wada. Jika jemaah haji tidak melaksanakan tawaf wada, karena ada uzur, seperti sakit atau sedang haid, maka dia tidak wajib membayar dam. Wajib haji ada 5, yaitu ihram dari mikat. Bermalam atau mabit di Musdalifah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah. Bermalam di Mina, dilaksanakan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian melontar jumrah ula, wusta, dan akabah. Caranya dengan melemparkan 7 butir batu kerikil secara berturut-turut. Setiap kerikil harus mengenai tempat jumrah. Dan yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah. Para jamaah haji dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah, yaitu Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, wan nimata, laka wal mulk. La syarika lak. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang ibadah haji dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.